seorang gadis bernama Larasmaya. Sejak kecil, ia terkenal sebagai anak yang lincah, pandai menari, dan memiliki wajah yang cantik alami meski hidup dalam kesederhanaan. Kulitnya sawo matang berkilau, terkena sinar bulan, matanya teduh tapi menyimpan pesona yang sulit dijelaskan, dan senyumnya mampu membuat banyak lelaki kampung berdebar tanpa sebab. Namun, bagi Larasmaya, kecantikan yang ia miliki terasa biasa saja. Ia sering merasa iri pada para penari dari kota yang tampak lebih anggun, lebih gemerlap, dan selalu dipuja oleh banyak orang. Setiap malam, ia menatap bayangannya di cermin retak peninggalan ibunya sambil berbisik lirih, "Andai aku bisa menjadi yang paling cantik, yang paling menggoda, agar semua orang tak bisa menolak pesonaku." Desir angin kerap membawa bisikan-bisikan aneh ke telinganya. Orang-orang tua di kampung sering memperingatkan, jangan pernah bermain-main dengan janji dari Laut Selatan, karena siapapun yang berani melangkah akan dituntut balasannya. Tapi rasa haus akan pujian dan keinginan untuk dipuja membuat Larasmaya tak peduli. Suatu malam, bulan purnama, ia berjalan sendirian ke tepian pantai. Kain jarik tipis yang melilit tubuhnya menari-nari di terpa angin laut, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang kian matang. Di tangannya, ia membawa bunga 7 rupa, dupa, dan sesajen sederhana. Dengan suara bergetar, ia melantunkan doa, memanggil nama yang selama ini hanya ia dengar dalam bisikan orang tua. "Nyi Blorong, aku Larasmaya, memohon restu. Jadikan aku penari yang paling memesona. Berikan aku daya pikat yang tak tertandingi, agar semua mata tak kuasa berpaling dariku." Gelombang laut tiba-tiba bergemuruh. Asap dupa yang semula tipis berubah menjadi pekat, membentuk siluet wanita bermahkota, anggun sekaligus menyeramkan. Suara lembut namun penuh kuasa terdengar dari balik gelombang. "Larasmaya, kau memanggilku. Apa yang sanggup kau berikan sebagai ganti dari semua yang kau minta?" Tubuh Larasmaya bergetar, tapi ia tetap menunduk. Dadanya naik turun, napasnya tak beraturan. Ia tahu inilah saatnya. Dengan suara serak ia menjawab, "Aku rela. Tubuhku, jiwaku, bahkan hidupku, asal aku diberi pesona yang tak akan lekang oleh waktu." Ombak tiba-tiba menyapu kakinya, dingin menusuk hingga ke tulang. Siluet itu semakin jelas, menampakkan sosok wanita bergaun hijau kebiruan. Wajahnya indah, namun matanya seperti samudra yang bisa menelan apa saja. Larasmaya tahu malam itu dirinya sudah melangkah ke jalan yang tak akan bisa ia putar kembali. Sejak malam perjanjian itu, Larasmaya merasakan perubahan pada dirinya. Kulitnya yang dulu hanya sawo matang biasa, kini tampak lebih lembut, seolah sinar bulan selalu menempel di tubuhnya. Setiap kali ia menari, cahaya obor di balai desa seperti sengaja bermain di lekuk pinggangnya, membuat semua pasang mata terpaku tanpa bisa berkedip. Lelaki-lelaki kampung mulai sering datang hanya untuk menyaksikan tariannya. Mereka tak lagi melihatnya sekadar penari desa. Tubuh Larasmaya kini seperti memiliki magnet. Setiap gerakan tangannya, setiap ayunan pinggulnya menimbulkan desir panas di dada mereka. Ada kalanya Larasmaya sengaja mengulur gerakannya, membiarkan selendang tipisnya meluncur dari bahu hingga menyingkap sebagian dadanya. Sorot mata para lelaki langsung berubah liar, namun anehnya tak ada yang berani menyentuhnya tanpa izinnya. Pesona mistis yang melingkupinya membuat mereka hanya bisa memandang, terjerat dalam gairah yang tak bisa dipadamkan. Larasmaya mulai menikmati kekuatan barunya. Malam-malam tertentu, ia sengaja menari di depan cermin, hanya ditemani dupa yang mengepul. Tubuhnya bergerak mengikuti irama gamelan imajinasinya. Kain jariknya melorot perlahan,
hingga hanya menyisakan balutan tipis yang melekat erat pada kulitnya. Di dalam pantulan cermin, ia melihat bayangan samar Nyi Blorong tersenyum samar, seolah mengawasi setiap goyangan tubuhnya. Desah halus keluar dari bibir Larasmaya saat ia merasakan panas mengalir di tubuhnya. Bukan sekadar gairah, melainkan tanda bahwa pesugihan itu bekerja. Ratu telah menanamkan daya pikat bukan hanya di wajahnya, tapi juga di tubuhnya. Namun setiap kali selesai menari dengan tubuh basah keringat dan dada terengah, Larasmaya selalu mendengar bisikan, "Ingat janji, kau bukan hanya memberi tubuhmu pada tarian, tapi juga pada mereka yang kupilih. Sesajen tak cukup hanya bunga dan dupa. Kau harus memberi lebih." Larasmaya terdiam, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, cepat atau lambat, ia akan diminta menebus daya pikatnya dengan pengorbanan yang lebih intim. Malam purnama kembali tiba. Angin laut berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa aroma asin bercampur wangi dupa dan bunga 7 rupa. Larasmaya melangkah menuju pantai dengan tubuh hanya dibalut selembar kain hijau tipis seperti arahan yang datang lewat mimpinya beberapa malam terakhir. Di tengah pasir putih, sesajen sudah tersusun: kepala ayam hitam, kendi berisi arak, bunga, dan sehelai kain hijau. Larasmaya menyalakan dupa, lalu menari perlahan. Gerakannya kali ini berbeda, lebih liar, lebih terbuka, seolah bukan untuk manusia, melainkan untuk sesuatu yang jauh lebih berkuasa. Setiap lenggok pinggulnya membuat kain jarik makin melorot, memperlihatkan kulitnya yang lembut, berkilau diterpa sinar bulan. Dadanya berguncang seiring tarian, keringat menetes dari leher hingga ke belahan dada, menciptakan hawa nafsu. Dari ombak yang menggulung, muncul sosok samar Nyi Blorong, suaranya merasuk ke telinga Larasmaya. "Tebus janjimu, Laras. Tubuhmu adalah sesajen yang paling kuinginkan. Tunjukkan pengabdianmu dan pesona itu akan abadi." Larasmaya berlutut di atas pasir. Ia meraih kendi arak, meneguknya hingga cairan panas itu mengalir di tenggorokan, membuat wajahnya memerah. Tubuhnya mulai bergetar antara mabuk dan gairah. Ia menjatuhkan dirinya di atas kain hijau. Tubuhnya sudah tak lagi terbalut kain. Dengan mata setengah terpejam, Larasmaya membiarkan tangannya menelusuri tubuhnya sendiri, mengikuti bisikan gaib yang terus memerintah. Setiap desahannya menyatu dengan debur ombak, semakin keras, semakin liar. Bayangan Nyi Blorong seolah ikut merasuk, menuntun setiap gerakan, hingga Larasmaya tak lagi sekadar menari. Ia melakukan ritual cinta di bawah kuasa laut selatan. Pasir menempel di kulitnya, bulan purnama menjadi saksi, dan laut seolah menyambut setiap lenguhnya dengan ombak yang menghantam pantai. Dalam puncak ekstasi, ia merasakan dinginnya air laut menjilat kakinya, lalu naik, seolah ada tangan tak kasat mata yang merengkuh tubuhnya. Dan malam itu, Larasmaya benar-benar menyerahkan dirinya. Ritual seksual itu bukan hanya pengorbanan, melainkan penyatuan antara tubuh fana dan kekuatan gaib. Ketika semuanya usai, tubuh Larasmaya terkulai lemas di atas pasir. Namun, senyum tipis terukir di wajahnya. Ia tahu pesugihan itu kini benar-benar mengikat dirinya. Sejak ritual purnama di pantai, pesona Larasmaya semakin menjadi-jadi. Setiap ia naik panggung di balai desa, obor, gamelan, dan bahkan desir angin seolah tunduk pada lenggok tubuhnya. Malam itu, panggung penuh. Lelaki muda, perjaka kampung, bahkan para suami orang, semuanya terpaku. Di antara kerumunan, ada seorang lelaki paruh baya yang terkenal kaya raya. Tubuhnya agak tambun, namun tatapannya tajam dan penuh nafsu. Saat Larasmaya menari, lelaki itu bangkit dan maju ke depan,
menyelipkan lembaran uang ke belahan dada Larasmaya sambil tersenyum puas. Detik itu juga Larasmaya merasakan getaran aneh. Bisikan gaib menyelinap di telinganya. Itu dia, berikan tubuhmu padanya. Tambah daya pikatmu dengan darah gairahnya. Tariannya kian panas. Ia sengaja memutar tubuh lebih liar. Pinggul bergetar, kain jarik makin melorot, hingga suara gemuruh penonton tak terbendung. Lelaki Paruhbaya itu hanya bisa menelan ludah. Matanya tak lepas dari Larasmaya. Selesai menari, Larasmaya berjalan turun, pura-pura tersenyum sopan. Lelaki itu menghampiri. Mereka berbincang singkat dan tanpa banyak kata. Larasmaya menuruti ajakan menuju sebuah rumah kosong, peninggalan tua di ujung kampung. Di dalam rumah itu hanya ada cahaya remang dari lampu minyak. Bau kayu lapuk bercampur wangi tubuh Larasmaya yang masih basah keringat setelah menari. Lelaki Paruhbaya itu langsung meraih pinggangnya, kasar namun penuh nafsu. Larasmaya tidak menolak. Ia tahu ini bagian dari pesugihannya. Dengan lirih ia berbisik, suaranya menggoda. Ambil aku, nikmati aku, karena tubuhku memang untuk dipersembahkan. Fantasi liar pun meledak di ruangan itu. Lelaki itu memperlakukan Larasmaya dengan rakus, seolah tak ingin melepas sesaat pun. Setiap desahan Larasmaya terdengar seperti mantra yang semakin membakar gairah. Kain yang menempel di tubuhnya terlepas satu persatu, hingga ia benar-benar telanjang di bawah tubuh pria itu. Larasmaya menutup mata, membiarkan tubuhnya terhuyung dalam gelombang kenikmatan bercampur rasa takut. Ada momen ketika ia merasa bukan hanya lelaki itu yang menyentuhnya, seolah ada tangan lain, dingin seperti air, ikut meraba, menuntun, dan merasuk. Ritual sensual itu berlangsung lama, liar, dan tanpa kendali. Hingga akhirnya, saat lelaki Paruhbaya itu mencapai puncaknya, Larasmaya merasakan energi panas membuncah, lalu berbaur dengan sesuatu yang dingin dan gaib masuk ke dalam tubuhnya. Ia terkulai lemas, namun senyum misterius terukir di wajahnya. Ia tahu malam itu ia telah menambah kekuatan pesugihannya dan daya tariknya. Namun jauh di lubuk hati, ia sadar setiap pengorbanan tubuh yang ia berikan, semakin besar pula harga yang kelak harus ia bayar. Malam itu, Larasmaya tidak bisa tidur. Tubuhnya masih terasa panas, dadanya naik turun, seakan ada yang mengisi rongga dadanya dengan bara. Di antara kantuk, ia mendengar bisikan gaib merasuk ke telinganya. Carilah seorang pria tua, serahkan tubuhmu padanya. Tubuh renta itu akan menjadi persembahan baru. Dari desahnya, kau akan memanen pesona yang lebih besar. Larasmaya terbangun dengan keringat dingin. Hatinya diliputi ragu, tapi rasa haus akan kecantikan dan pujian jauh lebih kuat. Ia pun menuruti bisikan itu. Beberapa hari kemudian, saat ia kembali menari di sebuah hajatan desa, matanya menangkap sosok seorang pria tua. Rambutnya telah memutih, wajahnya dipenuhi keriput, namun tatapannya penuh birahi saat menonton tarian Larasmaya. Lelaki itu meski renta, terlihat tak mampu mengalihkan pandangan dari pinggul Larasmaya yang bergoyang liar mengikuti irama kendang. Saat saweran berhamburan, pria tua itu dengan tangan gemetar menyelipkan uang ke dada Larasmaya. Sentuhan kasar kulit tuanya membuat Larasmaya bergidik, namun di telinganya bisikan gaib kembali terdengar. Inilah dia, persembahanmu berikutnya. Setelah pentas usai, Larasmaya mendekati pria tua itu. Dengan senyum menggoda dan sorot mata yang membakar, ia berbisik lirih, "Mari ikut aku, hanya sebentar, aku ingin kau puas malam ini." Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah kosong, tak jauh dari panggung. Lampu minyak redup menerangi ruangan yang berdebu. Larasmaya mendekat,
lalu meraih tangan keriput itu, menuntunnya menyentuh kulitnya yang halus. Desah pelan keluar dari bibir Larasmaya ketika pria tua itu dengan nafas terengah mulai meraba tubuhnya. Jarik tipis yang melilitnya dilucuti perlahan hingga tubuh Larasmaya kembali telanjang, hanya diterangi cahaya redup. Suara desahan bercampur nafas berat pria tua itu memenuhi ruangan. Gairah yang liar meski dari tubuh renta menyatu dengan kelenturan tubuh Larasmaya yang pasrah. Ia membiarkan dirinya diperlakukan rakus, bahkan sengaja menggoda lebih jauh dengan meraba dan gerakan yang liar, membuat pria tua itu lupa usia dan kelemahannya. Malam itu, tubuh mereka berguncang dalam ritme yang panas. Suara desahan Larasmaya menggema seperti mantra, membuat pria tua itu tenggelam dalam fantasi paling liarnya. Dan ketika puncak birahi itu tercapai, Larasmaya merasakan aliran energi masuk ke tubuhnya. Hangat, menggigil, lalu berubah menjadi cahaya yang seolah melapisi kulitnya. Ia menatap bayangan dirinya di cermin di ruangan itu. Wajahnya tampak lebih cantik, matanya lebih tajam, senyumnya lebih menggoda dari sebelumnya. Larasmaya tahu, ia baru saja menambah kekuatannya. Namun, di balik kepuasan dan kecantikan yang ia raih, ada bayangan samar Nyi Blorong yang tersenyum dingin. Senyum yang mengingatkan, semua pesona ini ada harganya, dan harga itu akan semakin besar seiring waktu. Hari-hari Larasmaya berubah menjadi pesta tubuh. Lelaki muda hingga tua berlomba-lomba mendekatinya, berebut kesempatan untuk sekadar mencium kulitnya atau menyentuh lekuk pinggangnya. Ia seakan menjadi dewi di kampungnya, dipuji, dipuja, dan disembah. Setiap kali tubuhnya dipersembahkan pada lelaki-lelaki itu, Larasmaya memang merasakan pancaran pesona baru. Kulitnya semakin bersinar, wajahnya semakin memikat, dan tatapannya semakin menjerat. Tapi semakin sering ia melakukannya, semakin berat pula tubuhnya terasa. Di balik senyum yang menawan, Larasmaya mulai menyimpan rasa letih. Setelah setiap ritual sensual itu selesai, tubuhnya terasa hampa. Nafasnya pendek, jantungnya berdebar tidak wajar. Kadang, di cermin, ia melihat bayangan wajahnya berubah menjadi pucat dengan mata kosong, meski hanya sesaat. Suatu malam, setelah meninggalkan rumah seorang lelaki yang ia puaskan, Larasmaya berjalan sendirian di jalan setapak kampung. Bulan purnama bersinar redup dan angin laut berhembus dingin. Dari kejauhan, ia mendengar kembali bisikan itu. "Kau sudah berjanji, tubuhmu adalah milikku. Jangan berhenti, Laras. Teruslah beri sesajen, atau engkau akan kehilangan semua yang telah kudapatkan untukmu." Larasmaya berhenti melangkah. Dadanya sesak, air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku lelah, aku ingin berhenti. Aku tak sanggup lagi menyerahkan tubuhku. Aku hanya ingin hidup sebagai diriku sendiri." Malam itu, untuk pertama kalinya, Larasmaya melawan. Ia tidak menyalakan dupa, tidak menari, dan tidak mencari lelaki. Ia berdiam di rumahnya, menggenggam tubuhnya sendiri yang terasa dingin, seolah mencoba memeluk jiwanya agar tidak diambil. Namun, di tengah keheningan itu, cermin tua di sudut kamar bergetar. Bayangan Larasmaya di dalamnya berubah. Dari balik cermin, sosok Nyi Blorong muncul dengan mata menyala bagai samudra gelap. Senyumnya dingin, suaranya menusuk telinga. "Kau pikir bisa lepas begitu saja, Laras? Sesajen terakhir belum kau bayar, dan aku akan menagihnya." Tubuh Larasmaya gemetar hebat. Ia tahu permainannya dengan pesugihan sudah mencapai titik berbahaya. Ia ingin bebas, tapi jalan kembali sudah hampir tertutup. Malam itu Larasmaya benar-benar tidak sanggup lagi. Bisikan gaib semakin keras,
menjerit-jerit di telinganya. "Tubuhmu milikku, kau tak boleh berhenti. Serahkan sesajen, serahkan tubuhmu malam ini." Keringat dingin membasahi seluruh kulitnya. Matanya merah, bibirnya kering, napasnya tersengal. Ia merasa seperti ada beberapa tangan tak kasat mata yang meraba tubuhnya, menariknya ke jurang tak berujung. "Tidak, aku tidak mau lagi," teriak Larasmaya sebelum akhirnya ia berlari keluar rumah. Dengan kain tipis yang masih melekat di tubuhnya, Larasmaya berlari di jalan setapak desa. Rambut panjangnya terurai acak, air matanya bercucuran. Bulan purnama di langit tampak pucat, seperti menyaksikan penderitaan seorang wanita yang sudah terlalu jauh terseret dalam perjanjian gaib. Tanpa ia sadari, langkahnya membawanya ke arah surau tua di pinggir kampung. Dari sana, terdengar lantunan ayat-ayat suci yang dibacakan dengan tenang dan penuh khusyuk. Larasmaya terhenti, tubuhnya bergetar hebat. Bisikan gaib itu mendadak melemah, seolah terbakar oleh suara lantunan ayat tersebut. Dari dalam surau muncul seorang lelaki tua berjubah putih, berjenggot rapi, dengan sorot mata yang teduh namun tajam. Dialah Kyai Mahfudz, seorang alim yang dikenal memiliki ilmu supranatural di kampung itu. Beliau memandang Larasmaya yang tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat, dan matanya merah, penuh ketakutan. "Anakku, kenapa kau berlari malam-malam begini? Ada apa yang menimpamu?" tanya Kyai Mahfudz dengan suara lembut. Larasmaya jatuh berlutut di depannya, menangis tersedu-sedu. "Ampuni aku, Kiai. Aku telah terjerat janji dengan Ratu Pantai Selatan. Aku sudah menyerahkan tubuhku untuk pesugihan, dan sekarang aku tak sanggup lagi. Tolong aku, Kiai. Tolong lepaskan aku darinya." Kyai Mahfudz menatap Larasmaya dalam-dalam. Beliau menghela napas panjang astagfirullah, lalu mengusap kepala Larasmaya yang bergetar. "Anakku, jalan yang kau tempuh memang berat, tapi pintu taubat selalu terbuka. Jika kau sungguh-sungguh ingin bebas, aku akan menolongmu. Namun bersiaplah, karena jalan ini penuh ujian dan Nyai Blorong tidak akan melepaskanmu begitu saja." Saat itu juga, Larasmaya merasakan hawa sejuk mengalir dari sentuhan tangan Kyai Mahfudz. Bisikan gaib di telinganya lenyap seketika, digantikan oleh ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Larasmaya memejamkan mata, lalu bersujud, menangis sambil berbisik lirih. "Aku siap, Kiai. Apapun risikonya, aku ingin bebas." Malam itu, Kyai Mahfudz membawa Larasmaya masuk ke dalam surau tua. Suasana remang diterangi lampu minyak, namun udara di dalamnya terasa sejuk dan teduh, jauh berbeda dengan hawa panas yang terus membakar tubuh Larasmaya selama ini. Kyai Mahfudz menyiapkan air dalam kendi tanah liat, segenggam garam, dan kitab suci yang selalu menemaninya. Larasmaya diminta duduk bersila. Kain tipis yang melekat di tubuhnya sudah basah oleh keringat dan air mata. "Anakku, apa yang kau alami adalah ikatan janji. Dan janji pada makhluk gaib tidak bisa diputus begitu saja. Tapi selama kau benar-benar bertobat, Allah akan menolongmu. Aku hanya perantara," ujar Kyai Mahfudz dengan tegas. Larasmaya mengangguk, tubuhnya gemetar. "Aku siap, Kiai. Aku tidak ingin lagi tubuhku menjadi sesajen. Aku ingin bebas." Kyai Mahfudz mulai membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Suara itu bergetar, memenuhi surau, memantul ke setiap sudut ruangan. Larasmaya tiba-tiba merasa panas di sekujur tubuhnya, seolah ada bara api yang menyala di bawah kulitnya. Tiba-tiba ia berteriak. Suaranya melengking, tapi bukan sepenuhnya suaranya sendiri. Dari mulut Larasmaya keluar suara lain, dingin, nyaring, penuh amarah. "Berani kau memutuskan janji, Laras? Kau milikku, tubuhmu, jiwamu,
Semuanya sudah kubayar dengan pesona yang tak tertandingi. Jangan coba melarikan diri. Angin kencang mendadak berhembus di dalam surau. Lampu minyak berkelip-kelip seakan hendak padam. Larasmaya terhempas ke lantai, tubuhnya melengkung seperti dililit sesuatu yang tak kasat mata. Kiai Mahfudz tetap tenang, suaranya makin keras. Makhluk yang bersarang di tubuh wanita ini, aku peringatkan kau, janjinya salah, jalan yang ia tempuh gelap. Kini ia bertobat dan aku perintahkan kau keluar darinya atas nama Allah yang Maha Kuasa. Larasmaya menjerit lebih keras, tubuhnya bergetar hebat. Bayangan samar seorang wanita bergaun hijau muncul di sudut surau. Matanya menyala, wajahnya cantik sekaligus mengerikan. Nyi Blorong menampakkan wujudnya. Larasmaya menangis, tubuhnya terkulai lemas. Kiai, tolong aku tak kuat lagi. Kiai Mahfudz menaburkan garam ke sekeliling Larasmaya, lalu memercikan air kendi ke wajahnya. Dengan lantang, ia melanjutkan bacaan ayat suci. Bayangan Nyi Blorong berteriak marah, namun perlahan sosok itu memudar, terseret keluar dari tubuh Larasmaya. Hening, surau dipenuhi aroma garam dan asap lampu minyak. Larasmaya terbaring lemah, napasnya terengah, tapi untuk pertama kali dalam waktu lama, ia merasa bebas. Kiai Mahfudz duduk di sampingnya, mengusap kepalanya dengan lembut. Anakku, ini baru permulaan. Kau sudah memutus sebagian ikatan, tapi bayangannya akan terus memburumu. Bersiaplah, karena ia pasti akan menuntut sesajen terakhir yang sejati. Larasmaya menutup mata. Air matanya mengalir deras. Ia tahu jalan menuju kebebasan masih panjang, dan harga yang harus ia bayar belum selesai. Sejak malam di surau itu, hidup Larasmaya berubah. Tubuhnya terasa lebih ringan. Bisikan gaib yang dulu menghantuinya mulai hilang. Dan untuk pertama kalinya, ia bisa tidur tanpa mimpi buruk. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, tanda-tanda ganjil mulai muncul. Air sumur di rumahnya berubah keruh. Bau amis memenuhi kamar tidurnya setiap malam. Dan cermin tua yang dulu ia pakai menari kini menampilkan bayangan wajahnya yang pucat dengan mata kosong. Dan pada malam bulan gelap, ketika Larasmaya sedang duduk sendiri, angin masuk lewat celah jendela, membawa bisikan yang jelas. Larasmaya, kau kira bisa lari dariku? Aku tidak butuh tubuhmu menari lagi. Aku ingin sesajen terakhir, nyawamu. Tubuh Larasmaya langsung gemetar. Air matanya jatuh deras. Ia sadar, inilah konsekuensi dari perjanjian yang ia buat. Semua tubuh, semua kenikmatan, semua pujian yang ia dapat selama ini hanyalah bayaran kecil. Yang sesungguhnya dituntut adalah hidupnya sendiri. Malam itu, Larasmaya berlari lagi menuju surau. Kiai Mahfudz sudah menunggunya, seakan beliau tahu. Kiai, dia menuntut nyawaku. Aku tidak mau mati di bawahnya. Tolong aku. Larasmaya bersimpuh, suaranya pecah. Kiai Mahfudz mengangguk perlahan, wajahnya serius. Benar, inilah ujian terakhir. Ia menagih sesajen yang sesungguhnya. Kita harus melawan. Tapi kau harus kuat, Laras. Jika goyah, dia akan berhasil menyeretmu ke laut selatan. Larasmaya menggenggam tangan Kiai Mahfudz erat-erat. Aku siap, Kiai. Lebih baik mati dalam doa daripada hidup jadi budaknya. Kiai Mahfudz lalu menyiapkan lingkaran doa di surau, menyalakan dupa suci, dan memulai ritual besar. Bacaan ayat-ayat suci menggetarkan ruangan. Lampu minyak bergoyang, udara berdesir kencang, dan dari kegelapan, sosok Nyi Blorong muncul dengan wujud yang lebih jelas daripada sebelumnya. Gaun hijaunya berkibar, matanya menyala bagai samudra, dan suaranya mengguncang dinding surau. Larasmaya, kau milikku. Sesajen terakhir adalah hidupmu. Tak ada yang bisa menolongmu.
Larasmaya menutup telinga, menjerit, tubuhnya lemas. Namun, Kiai Mahfudz berdiri tegak, melawan dengan lantunan doa. Pertarungan gaib pun dimulai. Surau tua itu berguncang. Angin kencang menghantam dari segala arah, membuat daun pintu berderak-derak. Lampu minyak bergoyang, hampir padam. Di tengah ruangan, Larasmaya terjatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Sosok Nyi Blorong semakin nyata. Gaunnya menjuntai seperti gelombang laut, rambut hitam panjangnya terurai hingga menyentuh lantai. Wajahnya cantik, namun matanya tajam bagai pisau. Larasmaya, kau sudah kuberi kecantikan, pujian, dan gairah yang tak pernah kau impikan. Kini bayar dengan hidupmu. Kau adalah sesajen terakhirku. Larasmaya menangis, merapat pada lantai. Aku tidak mau, aku ingin bebas. Kiai Mahfudz berdiri tegak, sorot matanya tajam, kitab suci di tangannya terbuka. Suaranya bergema lantang. Makhluk gaib, kau tidak berhak menuntut nyawa manusia. Ia menyesal, ia bertobat, dan Allah lah sebaik-baiknya pelindung. Pergilah sebelum azab menimpamu. Blorong tertawa dingin, suaranya memecah udara. Kau pikir doa-doa bisa menghentikanku? Aku Ratu Laut, penguasa ribuan jiwa. Tak seorang pun bisa mengambil Larasmaya dariku. Sekejap kemudian, gelombang gaib menyerbu surau. Pasir laut berhamburan dari kegelapan. Suara ombak menggema meski surau jauh dari pantai. Larasmaya terangkat ke udara. Tubuhnya terentang, seolah ditarik ke dalam pusaran laut tak kasat mata. Larasmaya menjerit. Kiai Mahfudz tak mundur. Beliau menaburkan garam ke sekeliling Larasmaya, menciptakan lingkaran pelindung. Lalu air kendi suci dipercikkan, bercahaya aneh, seolah berubah menjadi cahaya putih yang memisahkan Larasmaya dari cengkeraman sang ratu. Ratu berteriak, wajah cantiknya berubah menyeramkan, mata bersinar hijau. Aku tidak akan melepaskannya. Larasmaya adalah milikku. Larasmaya dengan tubuh masih gemetar mencoba menguatkan hati. Ia memejamkan mata dan ikut melantunkan doa yang diajarkan Kiai Mahfudz. Suaranya lirih, penuh air mata, tapi tulus. Cahaya dari lingkaran garam semakin terang. Ombak gaib yang berusaha menariknya melemah, beradu dengan cahaya doa yang semakin besar. Larasmaya, jika kau benar-benar menolakku, maka kau akan kehilangan semua yang kau miliki. Kecantikanmu, pesonamu, dan semua daya tarikmu akan lenyap. Kau akan kembali menjadi gadis biasa. Larasmaya membuka mata, air matanya menetes, tapi kali ini wajahnya tegas. Ambil semuanya. Aku tidak peduli lagi dengan kecantikan dan pesona itu. Aku hanya ingin bebas. Aku hanya ingin hidupku kembali. Cahaya semakin terang hingga menyilaukan. Blorong menjerit panjang, tubuhnya terurai menjadi kabut hitam pekat, lalu terhempas keluar surau, lenyap ditelan kegelapan malam. Hening, Larasmaya jatuh ke lantai, terengah-engah. Wajahnya pucat, namun tatapannya jernih. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas dari belenggu. Kiai Mahfudz mendekat, menolongnya bangun. Anakku, kau telah memilih jalan yang benar. Kecantikan duniawi memang fana, tapi jiwa yang merdeka jauh lebih berharga. Larasmaya menangis dalam pelukan Kiai Mahfudz. Ia tahu malam itu ia telah menyerahkan sesajen terakhirnya. Bukan tubuh, bukan nyawa, melainkan keangkuhan dan keserakahannya sendiri.